Pak ya, kayak yang tadi kan memang ada hole ya, kayak ada lubang. Tapi kan di sini apa? Ada semacam masih ada keraguan ini. Karena kan ya kayak saya juga mau mengatakan apa tadi, ya kan dia bisa dibawa kemana-mana. Alih apa hukum ini. Saya melihatnya kan begini Pak. Di sini kan peran Mendagri ini dalam hal sebagai wasitnya ini bisa nggak istilahnya menentukan bahwa ini cuma non aktif aja. Kan pernah kita ada berita nih, ada beberapa kepala daerah yang tersangkut masalah hukum cuman dinonaktifkan saja. Nah kemudian setelah dia menjalani masa hukuman dia aktif kembali. Sebenarnya kan itu tidak masalah. Gimana Pak tanggapannya Pak? Jadi gini, ketika ada hole, saya ulangi dari ketentuan pasal 83 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah untuk kasus Pak Bupati Yul Anwar ini ia kan dinyatakan terbukti bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, putusannya itu 1 tahun, subsidiar 3 bulan kalau tidak salah saya begitu ya, benar ya. Nah kalau sudah begitu maka saya ulangi bahwa ada lubang, ada kekosongan hukum gitu. Apakah ada kekosongan hukum atau penafsiran hukumnya yang terlalu terlalu legalistis formil gitu. Mungkin saja teman-teman yang mengatakan Pak Otong terlalu legalistik formil tuh. Karena begini, undang-undang ini kan memberikan petunjuk pertama, arahan pertama. Kalau dalam ketika saya mengajar penemuan hukum atau argumentasi hukum, maka yang pertama saya pegang itu adalah undang-undangnya. Undang-undang 23 2014, pasalnya pasal 8, ayatnya ayat 1 dan 4. Ketika di sana kemudian saya menemukan ada lubangnya, ada kekosongan, ada kekurangan penafsiran, maka kemudian hukum itu kan tidak melulu, undang-undang itu tidak melulu dibaca secara tafsir resmi seperti itu, otentik atau gramatikalnya begitu. Nah, mesti juga diberikan tafsir lain, karena Pak Yul ini nggak terpenuhi loh kalau dari kata demi katanya. Lalu kemudian dibuat tafsir. Nah, tafsir itu jika ada normanya, ini ada normanya. Tapi kalau tidak ada normanya sama sekali, nggak ada aturan 83, itu namanya konstruksi hukum. Nah, kita boleh nempatin ini apakah ini kekurangan atau tidak ada, kan bisa dua-duanya. Oke, misalnya kalau kekurangan, tafsirnya nggak lengkap, maka kemudian siapa yang berhak untuk memberikan tafsir? Yaitu Kemendagri. Kemendagri dia wajib memberikan tafsir terhadap ini dengan mengikuti aturan. Nah, tafsir ini menurut saya mestinya dibuatkan serupa, paling tidak meskipun banyak kritik dalam bentuknya surat edaran untuk mempertegas ini. Dan surat edaran bukan hal yang pertama. Untuk kasus misalnya pengisian jabatan kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 18 bulan itu kan ada di PP tentang peraturan tata tertib DPRD. DPRD boleh mengisi kekosongan kalau lebih dari 18 bulan. Kalau bupati tidak ada, wakil bupati tidak ada. Lalu muncul surat edaran yang menjelaskan bagaimana tata caranya. Menurut saya bisa-bisa saja. Karena kalau tidak dipakai baju hukum, ya sebaiknya sih memang peraturan pemerintah yang merubah tentang pengisian jabatan, tapi kan masih repot. Masa untuk satu kasus misalnya kita harus buat peraturan pemerintah. Nah, mengisi kekosongan itu mestinya Kemendagri membuat aturan apapun baju hukumnya untuk mempertegas bagaimana nih soal kasus kita ini, kasus pesisir. Nah, misalnya bisa digunakan ya karena tidak terpenuhi, beliau tidak bisa berhenti sementara, berhenti tetap. Iya, betul. Harusnya gitu. Nah, bagaimana solusinya? Apakah nonaktif dulu? Kemudian siapa yang mengisi ketika nonaktif? Tentu wakil bupati untuk sementara waktu. Ketika beliau sudah memenuhi semua hal,
PK-nya turun atau belum turun tapi beliau sudah eksekusi dulu gitu kan. Lalu kemudian di masa proses itu ketika sudah berakhir maka kembali lagi diaktifkan lagi, kan bisa begitu. Bisa. Nah itu menurut tafsir saya tentu. Tapi Iya. DPRD dalam hal ini bisa nggak dia itu memanfaatkan hak politiknya gitu kan untuk menonaktifkan bupati yang misalnya nanti dieksekusi Oke. terkait kasus Pak Rusman Anawan. Oke. Di ketentuan Undang-Undang 23 2014 di mana posisi DPRD itu ada satu ketentuan, ada satu pasal DPRD bisa menggunakan hak angket untuk kalau ada kehilangan kepercayaan publik. Untuk itu, kalau ada kehilangan kepercayaan publik, maka DPRD bisa memainkan peran politiknya. Peran politiknya berupa hak angket. Nah, ketika hak angket ini saya pernah menulis juga di Harian Kompas lama sekali dulu di edisi Jawa Barat tentang hak angket antara Subang dan Jakarta. Jadi satu sisi di kampung saya sedang mengadakan hak angket untuk satu kasus, di Subang juga di Jakarta juga sedang hak angket DPR RI. Nah, saya mengatakan bahwa hak DPRD secara politik itu, tapi persoalannya tidak terpenuhi syarat awalnya. Jadi syarat awalnya angket itu bisa dimulai oleh anggota DPRD, tetapi syarat awalnya harus ada ketidakpercayaan publik yang meluas itu. Pertanyaannya kan kasus Pak Bupati Pesisir bukan karena ketidakpercayaan, tetapi karena ada dugaan tindak pidana ya yang kemudian sudah ingkrah putusannya, lalu putusannya itu tidak sesuai dengan ketentuan di undang-undang itu pasal 83. Jadi di video saya yang terakhir itu saya katakan kalau misalnya ada 1-2 anggota dewan yang berpikir ke arah sana, tentu juga saya harus menyampaikan pandangan hukum saya bahwa hak angket memang hak politik DPRD, hak politik anggota, tetapi kan harus ada prasyaratnya bahwa hak angket itu bisa dimajukan karena apa? Karena hilangnya kepercayaan gitu kan. Berarti celah untuk itu nggak ada tuh. Nah, kalau posisi untuk Pak Yul itu tidak ada karena kan demo yang terjadi itu bukan karena kehilangan. Bagaimana kemudian kita mengatakan kehilangan, bekerja saja belum karena sejak mulai pelantikan belum maksimal, maksudnya karena sejak pelantikan kan ada persoalan hukum yang masih menggantung gitu. Jadi nah kepercayaan ini memang ada demo eskalasi besar, ada prasyarat sebelumnya juga, prakondisi bahwa memang beliau sudah bekerja tapi kepercayaan publik menjadi hilang begitu. Masih jauh lah kalau untuk hak angket ya. Mungkin ini Pak, upaya dari pemerintah daerah sendiri dalam hal ini mungkin dari sekretaris daerah atau pejabat daerah itu kan untuk melakukan pendekatan Kementerian Dalam Negeri. Itu diperlukan nggak Pak? Harus, menurut saya itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Jadi begini, ini kan Kemendagri bagaimanapun melihat respon masyarakat, juga lihat respon media. Akademisi juga menurut saya harus bersuara. Karenanya kemudian saya memberanikan diri buat 2 tayangan YouTube yang meskipun tidak komprehensif gitu ya, karena data-data yang saya peroleh kemarin masih belum lengkap. Tetapi itu kan menjadi juga bagian dari komunikasi kita kepada Kemendagri untuk memahami sebetulnya bagaimana posisi hukumnya masing-masing itu. Dan menurut saya kementerian mesti juga membuat telaah komprehensif ya, biro hukumnya, supaya Mendagri tidak salah mengeluarkan putusan. Apakah akan mengeluarkan misalnya nonaktif tadi ya, karena memang tidak terpenuhi pasal 83 di Undang-Undang 23 2014 atau apa putusannya begitu. Karena kalau misalnya posisi penting pemerintahan Kabupaten Pesisir untuk membuat itu menurut saya jadi penting juga. Misalnya bagian hukum, sekretaris daerah itu ya merumuskan bahwa ini loh posisi kami. Paling tidak kan ada laporan serupa itu. Nah, kalau misalnya karena posisi Pak Bupatinya sebagai subjek atau objek dari masalah ini, masalah hukum, tentu bukan beliau nanti yang menandatangani
menurut saya Pak Sekda nanti akan mengirimkan kira-kira ini pandangan hukum dari pemerintahan daerah. Jadi, tapi Bapak yang Sekda lebih ini mediasinya ya Pak ya. Iya, ya paling tidak telaah lah, serupa telaah, dan itu kan penting juga supaya keputusan diambil tidak keliru. Dan di video saya di kanal saya yang kedua itu saya juga sudah mendorong sebaiknya buatlah eksaminasi yang melibatkan para ahli ya. Kita punya Universitas Andalas, ada Universitas Bung Hatta, ada Universitas Sakti, ada UNP, IAIN, UIN ya. Itu kan ada Fakultas Hukum dan Syariah. Jadi menurut saya undang ahli-ahli itu lalu buat eksaminasi, kalau bisa agak cepat begitu, dan itu juga eksaminasi itu juga dikirim juga ke Mendagri. Paling tidak menjadi bahan kementerian untuk mengambil putusan gitu. Untuk kajiannya, eksaminasi itu kan tidak menghakimi putusan hakim. Jadi hakim itu ada kaidahnya, asasnya hakim harus tetap dianggap tahu tentang hukum, dan putusan hakim itu tidak boleh dianggap salah sampai kemudian ada putusan lain yang merubahnya. Nah, jadi eksaminasi itu hanya perspektif keilmuan saja, dan masalah itu masalah perspektif. Iya. Mungkin Pak, kalau saya mungkin lebih tertarik mengupas terkait awal masalah ini aja dulu. Iya. Kita minta bagaimana pandangan Bapak sebagai hukum di mata itu kan. Awal perkara ini sebelum terjadi sampai ke tingkat MK, MA, ada betul tidak bahwasanya perkara ini sudah sesuai dengan perkara yang diadukan oleh pihak 01 sebelumnya? Apakah memang perkara ini perkaranya seolah-olah diadakan sebelumnya tidak ada, atau memang seolah memang udah ada, cuma ada unsur politik di balik ini? Pertama, kalau nggak salah ya, saya tidak menguasai baik dari sisi kapasitas keilmuan karena saya orang HTN, orang administratif. Kalau tidak keliru, awal yang kemudian disangkakan lalu kemudian didakwakan kepada Pak Yul ini kan dugaan pidana khusus pidana hukum lingkungan ya kalau tidak salah. Lalu kemudian yang hukum lingkungannya katanya tidak terbukti. Kemudian ternyata ada satu karena tidak mengurus izin atau soal pengurusan izin gitu ya di pidana lingkungan. Nah, karena kemudian soal pengurusan izin untuk merubah atau mendirikan bangunan, maka putusannya juga kan yang 1 tahun itu dengan subsidiar 3 bulan. Nah, yang saya tahu mungkin hanya itu. Tapi apakah itu ada dugaan bahwa ini lebih cenderung sebenarnya ini politis begitu yang dibawa ke ranah hukum? Saya sih menduga putusan dari majelis juga ya, baik pengadilan pertama di mana? Di Padang, lalu kemudian sampai ke Mahkamah Agung, itu pasti juga sudah mendengar itu semua. Makanya kemudian putusan ya serupa ini. Jadi putusannya ya 1 tahun 3 bulan itu, 1 tahun dengan subsidiarnya 3 bulan. Nah, itu di luar kapasitas saya untuk menjawab apakah ini memang ada kepentingan politik, karena bagaimanapun kan tafsir itu sah-sah saja kalau sebagian besar mengatakan ini politik. Tapi kalau ini hubungan 0102 kan tidak juga, karena proses itu kan sudah lama. Walaupun kemudian yang satu menjadi 01, yang satu jadi 02. Kan itu sudah lama bergulir. Itu bukan soal persoalan kosong-kosongan, tapi lebih pada menurut saya sih sejak awal memang boleh juga dianggap secara administrasi pemerintahan muncul kurang harmonis di 5 bulan 6 bulan pertama begitu ya. Karena saya kebetulan tim penilai TPD DKPP dan saya menjadi majelis ketika ketika dua belah pihak itu sedang berproses. Kemudian saya saksikan, bahkan Pak Hendra Joni kan mengatakan di majelis kita itu 6 bulan pertama gitu kan sudah ini. Tapi saya ingin menghindari bahwa itu apakah politis atau tidak. Kita semua secara kasat mata bisa kok melihat itu ya, tapi itu tidak pada posisi saya untuk mengomentari sebetulnya. Kalau dari hasil beberapa persidangan kemarin kan Bapak udah mengikuti bagaimana perkembangan. Ini prediksi Bapak nih Pak, di MA besok ini bagaimana hasilnya? Yang PK ya?
PK itu kan lebih begini. Yang satu, PK memang benar tidak menunda eksekusi, dan PK harus dipahami sebagai upaya hukum luar biasa begitu ya. PK adalah hak dari dari terpidana untuk mengajukan PK ini. Nah, ya saya sih berharap siapa yang menyusun PK-nya, ia punya kemampuan melakukan argumentasi hukum yang menggambarkan bahwa betul-betul ada novum. Ya, jadi ada bukti baru begitu ya, bukti baru yang tidak pernah tersaji sebelumnya, sehingga membuat majelis PK Mahkamah Agung ini pertimbangan lebih sesuai gitu kan. Nah, itulah keniscayaan hukum bahwa putusan hakim itu tidak boleh dianggap keliru sampai kemudian ada putusan majelis berikutnya yang mengatakan bahwa ini tidak terlalu benar gitu dan harus direvisi. Nah, PK adalah upaya itu. Saya kan tidak membaca bagaimana sebetulnya isi dari permohonan PK-nya. Jadi tidak, kalau saya membaca tentu saya bisa komentari apa sih sebenarnya bukti barunya itu gitu ya. Ya kalau saya bayangkan kalau saya menjadi penyusun memori PK-nya, yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan ya harus minimal ada 2 saksi kalau dia menjadi alat bukti ya. Ada 2 saksi yang akan menggambarkan bahwa ini loh saya saksi baru yang tidak pernah didiskusikan sebelumnya. Yang kedua, saya akan hadirkan pemberi keterangan ahli misalnya yang mampu juga mempertegas bahwa misalnya ada putusan-putusan sebelumnya yang ternyata putusan itu berbeda dengan putusan yang ini begitu. Itu kan bisa jadi rujukan oleh hakim PK kemudian majelis PK. Jika nanti seumpama dapatlah gerasi dari presiden. Gerasi? Masih jauh. Ini kan PK dulu. Iya, seumpama nanti kan udah ditolak. Iya. PK-nya. Kan bupati pejabat negara juga. Iya. Kan punya secara pribadi punya hak untuk menyampaikan semua warga negara punya hak untuk itu. Dapatlah dari presiden gerasi itu kan. Apakah itu membatalkan keputusan-keputusan yang telah lalu? Awas, gerasi itu, posisi gerasi itu asal kata dari gracia ya, yang artinya anugerah gitu, pemberian gitu. Karena posisi kalau dulu orang mengatakan presiden sebagai kepala negara. Saya di satu kesempatan di PT UN Jakarta mengatakan sekarang kita tidak ada lagi istilah kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang ada adalah kewenangan presiden sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan konstitusi, masih ada gerasi. Cuma gerasi itu ada pengakuan bersalah dulu. Jadi beliau nanti ketika berandai-andai PK-nya ditolak lalu kemudian memohon gerasi, itu artinya bahwa beliau mengatakan bahwa mengakui dirinya salah. Kemudian minta gerasi, kemudian gerasinya nanti turun, dimaafkan begitu ya. Nah, ini saja yang terjadi debatable, ada foul ya, ada kekosongan hukum. Ini membuat Kemendagri agak sulit untuk mengambil keputusan, apalagi misalnya sampai kita ke gerasi gitu. Jadi cukup pesimis gerasi itu akan keluar. Menurut saya sih sebaiknya sampai PK saja, dan kemudian Pak Bupati bertarung dengan cara elegan. Yang saya sarankan tadi adalah beliau pertunjukkan dalam kesempatan ini, karena kan dukungan masyarakat masih luas, masih banyak nih, apalagi perolehan suara beliau kan jauh juga tinggi. Ya menurut saya lakukan saja yang terbaik sekarang. Memang beban pasti ada, tapi ibu kan ada, Pak Wakil juga ada, Pak Sekda ada. Kerja saja dulu, kemudian menunggu PK itu, lakukan yang terbaik, lalu eksaminasi dibuat dengan tentu saja dengan akademisi yang punya kredibilitas ya, yang ucapannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, bukan karena berpendapat, bukan karena diundang saja gitu kan, bukan, tapi punya kapasitas keilmuan yang baik. Nanti setelah itu jadikan buku putih dan diharapkan itu juga rujukan bagi Kemendagri untuk mengambil keputusan. Termasuk tidak terlepas dari dorongan sekretaris daerah dalam rangka membantu. Iya. Ini juga menurut saya sih apapun yang dilakukan oleh Pak Bupati, Sekda di sini, pemerintahan daerah juga tidak boleh lupa juga kita
menyampaikan ini ke Pak Gubernur, karena bagaimanapun posisi Gubernur kan wakil pemerintah pusat di daerah ya, supaya beliau juga punya perspektif yang ketika misalnya Kemendagri telepon, beliau kan punya perspektif yang lengkap begitu ya, saya pikir itu. Ini sebelumnya belum pernah ada yang ketemu saya. Tahu nama aja Pak. Tahu nama, tapi pernah ada yang ditolak ya oleh saya wawancara. Waktu saya sedang menangani TPD, pemeriksaan TPD. Kan ada 3 orang wartawan yang kontak saya. Saya satu Pak. Nah, saya ditolak ya. Nah, saya memang begitu. Ketika sedang proses, kemudian saya bilang mohon maaf, kami sedang jalan dan saya tidak terbiasa mengomentari, apalagi itu majelisnya saya sendiri. Iya. Gitu. Jadi saya tidak terbiasa itu. Jadi mau dimaklumi ya Pak ya. Ya kita nggak juga memaksa ke bapaknya. Enggak. Saya nggak maksa Pak. Nggak maksa. Ada 2 tuh, yang satu lagi perempuan, satu lagi laki-laki juga. Ada yang nanya begitu. Tapi kalau hal-hal lain saya selalu respon, karena apalagi saya di kampus ya, yang kampusnya sedang berkembang. Jadi kalau kita tidak akrab sama media, kita merasa paling hebat sendiri saja, karena nggak ada yang menyampaikan apa gitu. Kalau menurut pendapat Bapak Pak, terkait kasus Bapak harus melakukan margin, sekarang kan beliau masih dalam proses PK. Iya. Kemudian kan dari pihak kejaksaan kan ingin melakukan eksekusi. Iya. Kemudian dari pihak pendukung beliau kan menginginkan beliau itu dieksekusi setelah putusan PK nanti keluar, apakah diubah atau tidak. Kalau menurut Bapak bagusnya apakah boleh menunggu sampai putusan keluar dulu beliau dieksekusi atau gimana? Di video saya yang data saya tidak terlalu lengkap itu saya katakan bahwa lebih elegan misalnya Pak Yul itu langsung menyatakan bahwa ibu nggak usah datang, saya akan menjalankan eksekusi sendiri. Saya berpandangan begitu karena ya tentu saya tidak menduga bahwa masyarakat kemudian datang berduyun-duyun. Ada kanal YouTube-nya siapa yang saya terus lihat suasana di sini itu. Lalu kemudian Ibu Kajari dan Pak Kapolres kayaknya memaklumi kondisi itu. Apakah kemudian Bu Kajari berpandangan bahwa menunda eksekusi untuk melihat kemaslahatan lebih besar gitu ya? Karena kan PK mudah-mudahan tidak terlalu lama begitu. Nah itu saya pikir ya bisa saja. Karena saya dengar juga video yang terpenggal sedikit, Pak Yul tidak terdengar suaranya tapi sayup-sayup di kanal YouTube itu yang mengatakan bahwa di hadapan DPRD beliau menyatakan ingin sendiri untuk pergi ke sana untuk jalan gitu kan. Saya sih mengapresiasi itu, tapi kan Ibu Kajari dan Pak Kapolres ya Forkompinda lah kan lebih paham kondisi di sini dengan yang seutuhnya ketimbang saya misalnya. Tapi secara akademis saya katakan bahwa karena PK tidak membatalkan ya menunda eksekusi, ya sebaiknya ada inisiatif dari Pak Yul. Tapi karena posisi saya mengatakan begitu karena kan saya sebagai pengamat harus mengatakan begitu. Tapi kalau kondisi di sini ya yang tahu kan Ibu Kajari dengan Pak Kapolres dan saya pikir itu. Jadi tergantung situasi kondisi keamanannya di daerah. Iya, paling tidak ya ketiga keempat beliau lah ya di Forkompinda itu yang paham kondisinya kan. Makanya kemudian eksekusi sebagian orang mengatakan tidak jadi, eksekusi ditunda atau eksekusi dibatalkan. Itu kan pilihan itu tergantung dari itu. Jadi sebenarnya eksekusi itu dibatalkan, ditunda, atau kalau dibatalkan sama ditunda kan berbeda maksudnya. Ya maksudnya dibatalkan pada hari itu maksudnya gitu. Pikirnya dibatalkan selamanya gitu. Enggak, dibatalkan pada hari itu. Karena dijadwal ulang lah gitu. Karena tidak ada pembatalan eksekusi kan. Pembatalan eksekusi nggak kalau. Jangankan itu PK saja tidak menunda dan tidak membatalkan. Di Permendagri sendiri itu yang terkesan masih kurang iya. proses
syarat penonaktifkan seorang kepala daerah itu kalau menaktif ya tidak berhenti langsung itu apakah bisa dilaksanakan, apakah setelah itu oleh bisa diaktifkan lagi Pak? Iya, di undang-undang sendiri sebetulnya Undang-Undang Nomor 23 2014 tidak ada istilah nonaktif. Yang ada adalah pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Nah, pertanyaannya kemudian di kasus pesisir selatan ini kita mau kualifikasi yang mana? Karena kalau pemberhentian sementara itu dia ketika putusannya belum inkrah. Ya. Nah, ini persoalannya sebelum dilantik putusan sudah inkrah. Jadi akhirnya tidak masuk kemana-mana. Nah, nonaktif ini, penonaktif ini itu kan ada di peraturan lainnya yang mengatakan kalau ada prasyarat tertentu maka dia dinonaktifkan. Nah, sebetulnya nonaktif itu menurut saya pemberhentian sementara juga. Jadi istilah ini hanya pilihan kata saja diksi ini. Nonaktif atau misalnya beliau berhalangan tidak tetap, kemudian minta nonaktif dulu atas permohonan sendiri, atau karena dalam proses yang administrasi dan dinonaktifkan dulu. Nah, nonaktif ini menurut saya solusi jalan tengah karena ada kekosongan di Undang-Undang 23 itu, kayaknya begitu. Penonaktifan itu. Ya, persoalannya kan nanti kan melebar kemana-mana. Iya. Iya. Maksudnya apakah ini nanti kan kaitannya ini ke politiknya. Betul. Hubungannya antara kepala daerah dengan DPRD itu sendiri. Ya. DPRD bisa saja menolak kan. Ngapain kami harus bekerja sama dengan kepala daerah nonaktif? Di situ kan di pihak lain Kemendagri kan harusnya kan bisa menggaransi. Oke. Karena untuk mencegah bola liar ini. Misalnya gini, seandainya dia seorang kepala daerah di nonaktif di nonaktif atau di berhenti sementara, proses politik terjadi dan dia telah kepala daerah itu sudah melaksanakan kewajibannya, saat dia aktif kembali digoyang proses politik, di situ yang sering terjadi permasalahan. Ya. Jadi saya melihatnya sebentar ini saya baca kayak kasus yang di Jember Pak, waktu Bupati Jember tahun 2012 itu diaktifkan kembali. Karena dia tersandung masalah korupsi, ternyata putusan MA hanya data saja dan akhirnya gubernur sebagai penantangan pusat mengaktifkan kembali untuk bupati itu sendiri. Nah, apakah ini bisa proses ini bisa terjadi juga di dalam situasi seperti ini? Iya, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya nonaktif itu pemberhentian sementara. Ketika didudukan kembali ke jabatannya, maka dia pengaktifan lagi. Nah, karena sudah ada pemulihan segala macam itu. Istilah nonaktif dan pengaktifan lagi itu adalah penghalusan dari kedua istilah yang sebetulnya kalau di Undang-Undang 23 2014 itu tidak tegas disebutkan. Nah, karena tidak tegas disebutkan, maka dipilihlah pilihan kata yang lebih halus begitu. Seharusnya memang hanya ada dua pemberhentian sementara dengan pemberhentian tetap. Karena ada kosong itu. Menjadi semacam bola liar saya melihatnya. Bola liarnya ya karena proses politik lagi mungkin DPRD mungkin membuat gerakan politik yang mengakibatkan dari berhenti sementara menjadi berhenti sebenarnya seperti itu. Kan ini yang perlu kita khawatirkan. Nah, bagaimana untuk penanganan hal ini? Begini. Kemendagri, saya kembali ke awal tadi diskusi ya. Di menit-menit pertama saya sudah sampaikan bahwa bukan bola liar ya, tapi yang tepatnya adalah ini persoalan sebetulnya sekarang tengah ada di Kemendagri. Di samping kita menunggu PK, persoalan ada di Kemendagri. Di saat menunggu PK pun sebetulnya Kemendagri bisa membuat putusan gitu. Bisa membuat putusan apakah penonaktifan untuk sementara karena ini jalan tengah dari pemberhentian tetap dengan atau bagaimana, maka kemudian ini menjadi jalan tengah yang ini harusnya Kemendagri segera mengambil. Tapi mungkin karena sifat kehati-hatian Kemendagri
Tetapi di sisi lain kan masyarakat sedang menunggu, apalagi kita COVID butuh pimpinan yang betul-betul fit, merasa nyaman begitu. Maksud saya ya mesti cepat juga, karenanya masukan-masukan yang terbaik untuk Kemendagri melalui gubernur, melalui Pasekda misalnya menyampaikan telaah-telaah kita dari sisi hukum itu penting supaya disegerakan ini. Apakah misalnya ada penonaktifan lebih dulu sampai kemudian menunggu PK-nya, atau kemudian nanti ketika PK ternyata putusannya misalnya tetap memperkuat putusan kasasi ya, atau menolak PK, maka tetap itu nonaktif menjadi tetap berlanjut, karena kan masanya 1 tahun begitu ya, waktu itu. Saya pikir itu. Jadi ini sekarang bolanya ada di Kemendagri itu. Jadi istilahnya harus jemput bola. Tidak. Kita memberikan masukan saja. Kita memberikan. Pemerintah daerah, apakah itu provinsi maupun kabupaten harus jemput bola aktif ke Kemendagri. Aktif untuk menyampaikan ini. Ya kita beruntung, jangankan PPKM darurat ya, PPKM mikro saja kan di tempat kita berada sekarang ini kan tidak. Makanya kita bisa berdialog begini karena tidak termasuk ke PPKM mikro apalagi PPKM darurat. Nah, tapi kalau misalnya suasana berubah, sementara Pak Bupati masih belum, tentu tidak mampu menjalankan aktivitasnya karena dalam posisi yang dilematis begini gitu kan. Kita memerlukan kepala daerah sebetulnya untuk segera begitu. Dan aktif ini nanti yang akan mengeluarkan suratnya DPRD atau nanti dalam negeri? Keputusan kan ada di DPRD. Jadi begini, kalau mekanisme pemberhentian tetap itu mesti ada deklarasi dari paripurna DPRD. DPRD yang menyampaikan kepada Kemendagri bahwa hasil putusan gitu kan sudah dieksekusi dan kemudian harus apa yang harus dilakukan. Jadi hanya menceritakan saja. Nah, kemudian nanti Kemendagri akan membutuhkan putusan apakah nonaktif gitu kan, atau memang ia memilih yang agak ke sebelah kanan benar gitu, misalnya udah berhenti tetap begitu ya. Nah, karena sebetulnya kan di undang-undangnya tidak ada itu, karena pasal 83 1 dan 4 itu ayat 1 dan 4 kan tidak masuk ke kategori ini menurut pandangan saya, karena cuma 1 tahun itu, ancaman kemarin 3 tahun juga gitu. Sekitar 3 bulan. Tidak perlu DPRD, istilahnya kan sudah berkepada menetapkan. Iya, kalau untuk khusus ini tidak perlu usulan, tapi hanya untuk pernyataan saja, deklarasi. Pernyataan di paripurna, jadi tidak ada usulan. Yang menyampaikan aja doang. Tidak ada usulan DPRD. Jadi untuk karena di pasal ayat 4-nya itu, kalau boleh tahu spesifiknya diksinya itu seperti apa tuh Pak nantinya? Nah, ini saya menganalogikan misalnya ketika wakil wali kota, wakil bupati dan bupati yang naik di Bekasi, beliau wafat. Ketika wafat itu kan ada kekosongan. Nah, surat DPRD untuk menyampaikan ini saja bahwa kita ada kekosongan. Nah, walaupun sudah tahu itu berdasarkan hukum, tapi pemberitahuan aja, penyampaian itu. Cuma penyampaian saja, usulan, bukan ya? Tidak ada usulan. Karena kan di undang-undangnya jelas tanpa persetujuan, tanpa usulan gitu. Jadi penyampaian ini. Penyampaian saja. Karena nanti jangan sampai keliru juga nanti kita. Gara-gara pertemuan ini akhirnya geser ke DPRD nanti. DPRD menganggap kita punya kewenangan loh. Itu pakar hukum yang ngomong ya gitu. Bapak untuk mengingatkan, kalau enggak makanya saya udah harus tepat juga bahasanya. Pilihan katanya, diksinya. Diksinya harus tepat. Diksinya harus tepat. Jadi penyampaian. Tapi kalau kita baca 83 ayat 4-nya, sebagian besar tentu menafsirkan tidak perlu pun tidak apa-apa, otomatis gitu. Tapi mungkin administratif tetap perlu. Iya, administratif tetap perlu. Kan surat itu. Karena kekosongan itu. Ya, tapi karena kita mengkaji DPRD ini berbeda-beda warna nih Pak. Apakah kompak ya seperti itu nih? Ya makanya di undang-undang itu, di Undang-Undang 23 itu ketika kepala daerah dan wakil kepala daerahnya mangkat, wafat saja, baru kemudian disebutkan harus ada paripurna begitu. Karena ketika sudah meninggal kan tidak ada debatable. Masa orang ketika meninggal masih juga ada warna politik bunyi kan, enggak. Makanya untung Bapak ngingetin tadi, kalau tidak
bisa blunder juga nih. Blunder juga. Blunder juga. Saya ingin menguatkan itu. Nah itu kelebihan akademisi Pak. Bedanya akademisi itu harus mengatakan bahwa saya slip of the tongue. Nah itu dibenarkan, saya harus mengakui. Nah, cocok di bagian hukum nampaknya. Saya di rumah saja. Mkom. Iya. Sarjana ayam apa tuh Pak? Cocok di hukum lagi Pak. Iya. Cocok di humas. Dihukum jalan. Hah? Enggak dihukum. Nanti kan isunya kan berkembang. Iya. Karena saya kan istilahnya Iya. kita di humas ini kan harus bisa memprediksi nih Oke. kejadian. Seandainya nanti bolanya tiba di DPR mengkomunikasikannya tuh sebagai diksinya sebagai usulan, itu kan sudah keliru, udah jauh. Sudah jauh. Secara konstitusi tidak ada kan? Tidak. Tapi kalau dengan diksinya penyampaian, itu kan cuma memberitahukan saja. Iya. Oh ini loh. Iya. Ada di sini ada kekosongan. Sudah selesai. Iya. Tidak ada usulan apakah ini harus diganti, ini harus enggak. Iya. Cuma penyampaian aja. Penyampaian. Ya sebetulnya penyampaian ini analog ya, tidak harus sama. Analog dengan ini Pak. Kalau kita ingat misalnya ada perda yang tiba-tiba perda itu dimintakan untuk di judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi misalnya di kampung kami ada perda tentang pengelolaan, pengaturan, pemberantasan minuman keras dari berbagai jenisnya. Lalu 3 tahun perda itu berjalan baik, tetapi ada PHRI menolak perda itu. Lalu kan judicial review, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan hak uji material dari PHRI. Nah itu dibatalkan tuh, batal demi hukum perdanya. Tetapi ketika sudah sampai putusan itu tidak serta-merta, karena harus kembali ke DPRD. DPRD dia bersidang lagi, walaupun DPRD-nya berbeda misalnya. Apalagi DPRD sama kan, oke. Nah, DPRD harus bersidang menyatakan memang perda itu dicabut. Tetap ada pencabutan dari DPRD. Dicabut, tapi tidak ada aklamasi, tidak ada pemilihan segala macam, karena kan sudah putusan MH. Nah, cabut untuk menguatkan saja. Karena mereka yang bikin. Iya. Nah, gitu. Nah, itulah analoginya seperti itu. Jadi kalau bagusnya gimana nih Pak Kasubag Humas, brandingnya seperti apa ini beritanya nih? Apakah masing-masing saja lah dari sisi atau rilis dari Pak Kasubag Humas? Silakan aja. Silakan saja lah. Atau memang bukan hak prerogatif kawan abang-abang itu gue? Iya. Kan tadi aku memaparkan pandangan beliau. Iya. Permasalahan yang seperti ini. Jadi bisa lah kawan-kawan, nggak perlu rilis lah kedepannya. Iya, nggak perlu lah. Kalau rilis kan sama benar kan. Dia tergantung dari sudut pandang mana. Memang saya dulu baru 3 hari ini kami berdiskusi. Oh gitu. Iya baru sampai kemarin. 2 hari lah. Jangan dipatahkan sekali ya. Agak lama prosesnya. Nggak ada pakarnya waktu itu. Iya. Sehingga kami sok jadi pakar semua. Iya, semua dipakar aja gitu. Iya. Jadi dengan kesimpulan memang seperti yang Pak Oto katakan tadi, pemerintah daerah apakah itu provinsi atau itu kabupaten dalam hal ini Sekda pemerintah provinsi itu harus jemput bola. Iya. Kalau istilah saya bikin telaah ya. Iya. Bikin telaah. Kalau bahasa kami yang ini apa kan harus jemput bola supaya masyarakat tidak bingung. Betul, ya, betul. Itu intinya. Nah, dalam posisi masyarakat tidak bingung, betul, karena salah satu fungsi pemerintah daerah kan menjaga ketertiban masyarakat. Tidak hanya proses pemerintahan dan pembangunan, tapi juga mengayomi. Nah itu ya posisi itulah kemudian peran itu yang harus dimainkan. Iya.